Halo semuanya, apa kabar nih kalian? Jadi kali ini kelompok 6 PDP kelas C Prodi Teknologi Pendidikan Angkatan 2024 akan membahas tentang peran visual dalam pembelajaran. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang definisi visual pembelajaran. Apa sih itu visual pembelajaran? Jadi visual pembelajaran adalah penggunaan elemen-elemen yang dapat dilihat seperti gambar, grafik, video, ilustrasi sebagai alat bantu untuk memperjelas, memperkuat, dan mempermudah siswa untuk memahami materi pembelajaran. Next materi akan dijelaskan oleh teman aku. 2. Tujuan penggunaan visual dalam pembelajaran. Penggunaan media visual dalam pembelajaran memiliki tujuan yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa tujuan utama dari penggunaan media visual. Yang pertama, yaitu mempermudahkan kita dalam memahami materi. Media visual ini dapat mempermudahkan kita dalam memahami materi, karena proses belajar kita akan jadi jauh lebih menarik, sehingga kita dapat memahaminya lebih mudah lagi. Misalnya, kita lagi dihadapkan oleh teori matematika yang sangat amat sulit. Nah, media visual ini seperti video, gambar, dan lain-lainnya pasti akan membantu kita untuk memahami teori tersebut dan dapat lebih mudah menangkap materi yang sedang kita pelajari. Yang kedua, yaitu mendukung berbagai gaya belajar. Nah, pasti setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya visual, kinestetik, dan juga auditorik. Nah, media visual ini sangat bermanfaat bagi semua gaya belajar. Contohnya, kalau gaya belajar visual, pasti sangat terbantu karena gaya belajar ini cenderung lebih mudah memahami informasi melalui gambar. Nah, sedangkan gaya belajar kinestetik, contohnya seperti kita sedang menonton video tutorial, pasti akan terbantu dalam menyelesaikan suatu hal. Dan untuk gaya belajar auditori, media visual pasti juga mendukung gaya belajar tersebut. Karena seperti kita menyaksikan suatu video yang dimana pasti di video tersebut memiliki efek maupun suara yang dapat mudah dipahami oleh gaya belajar auditori. Selanjutnya yang ketiga, yaitu meningkatkan minat siswa. Media visual ini juga dapat meningkatkan minat siswa karena ketika kita melihat gambar yang menarik maupun video yang informatif, kita pasti cenderung lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Ini sangat penting untuk menghindari kebosanan dan meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, yang keempat, yaitu mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis. Media visual tidak hanya sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi juga membantu kita dalam mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis kita. Ketika kita diberi tugas untuk membuat poster ataupun sebagainya, nah disitulah kita diberi kesempatan untuk mengekspresikan ide-ide kita dengan cara yang unik-unik. Dan media visual juga dapat mendorong kita untuk berpikir kritis karena dengan media visual kita dapat menganalisis suatu gambar ataupun video yang dapat memicu diskusi. Hai, pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang peran visual dalam pembelajaran. Di antaranya, pertama, visual dapat memperlancar pemahaman dan ingatan. Gambar dapat mengubah konsep yang lebih rumit menjadi mudah dipahami. Karena biasanya otak kita cenderung lebih cepat menangkap informasi dalam bentuk visual dan dapat mengingatnya lebih lama. Kedua, visual dapat menambah minat siswa dalam belajar. Jika guru hanya menampilkan teks yang begitu panjang tanpa adanya elemen visual, pasti pelajaran tersebut akan terasa bosan. Jika guru memberikan elemen visual seperti gambar, pasti pelajaran akan terasa menyenangkan. Ketiga, visual dapat memotivasi pelajar dengan cara menarik perhatian. Jika pembelajaran yang dilakukan di ruangan kelas dapat memicu motivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Keempat, visual dapat menyederhanakan informasi yang sulit dijelaskan dalam kata-kata. Nah, selanjutnya aku akan kasih 2 contoh visual dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada mind map. Mind map ini seperti kita memvisualisasikan ide-ide suatu topik dengan membentuk hierarki dan menunjukkan hubungan antar elemen-elemen satu konsep.
Nah, biasanya teknik ini tuh dimulai dengan satu konsep utama yang digambarkan di tengah halaman kosong. Lalu yang kedua ini ada infografis. Infografis ini merupakan penggabungan teks dan gambar untuk menyajikan informasi secara ringkas dan menarik. Lalu teman-teman sadar nggak sih bahwa di beberapa kondisi ini terkadang kita perlu adanya visual. Seperti apa? Seperti komunikasi visual dan hasil penelitian. Di komunikasi visual ini perlu adanya sebuah gambar untuk menyampaikan dan menerjemahkan informasi yang abstrak dan kompleks. Jadi tujuannya tuh biar lebih mudah dipahami aja teman-teman. Nah, kalau di hasil penelitian seringkali kan mencakup data kuantitatif atau informasi yang kompleks dan beragam. Nah, dengan adanya tabel, grafik, diagram, nah ketiganya itu tuh membantu menyederhanakan dan meringkas informasi tersebut. Apa sih visual image? Visual image adalah proses membuat objek seperti manusia, benda, atau hewan menjadi gambar yang memiliki makna. Visual image bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Yuk kita bahas. Yang pertama ada pictorial symbol. Ini adalah simbol yang berupa patung, foto, model 3 dimensi, atau ilustrasi yang memiliki kemiripan dengan objek aslinya. Selanjutnya ada graphic symbol. Menurut Madly, simbol ini dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu image related graphic. Simbol ini adalah bayangan objek aslinya dengan detail yang jelas. Kedua, konsep related graphic. Mirip seperti sebelumnya, tetapi detailnya lebih sederhana. Yang ketiga, arbitrary graphic. Nah, kalau ini simbolnya hanya berupa bentuk geometris dari objek aslinya. Terakhir, ada verbal symbol. Ini hanya berupa kata-kata atau kalimat deskripsi yang menggambarkan objek aslinya. Kalau tadi kita membahas visual image, sekarang kita masuk ke verbal visual image. Ini adalah teknik menjanjikan informasi yang memadukan verbal dan visual. Yang pertama ada reader slide. Slide ini hanya berisi teks singkat seperti judul atau daftar kata, biasanya maksimal 24 kata. Yang kedua ada emphasize reader slide. Slide ini menonjolkan informasi dengan penekanan tertentu. Yang ketiga, reader slide with visual cues to meaning. Menggabungkan kata-kata dengan gambar agar informasi lebih jelas. Yang keempat, visual balance slide. Pesan ini bisa diterima sebagai informasi verbal maupun visual. Yang kelima, pictorial or symbol slide with verbal cues. Ini adalah gambar atau grafis dengan tambahan kata-kata sebagai penanda. Yang keenam ada emphasize pictorial or graphic symbol slide. Biasanya berupa gambar atau grafis dengan simbol tambahan untuk menekankan informasi. Yang ketujuh ada pictorial or graphic symbol slide. Slide ini hanya menyajikan gambar dan informasi tergantung pada interpretasi visual penonton. Jadi teman-teman, visual image dan verbal visual image adalah cara yang keren dan efektif untuk menyampaikan informasi baik melalui simbol, gambar, ataupun teks. Yuk manfaatkan visual image dan verbal visual image untuk membuat presentasi atau konten kalian menjadi lebih menarik.